Oke, kembali lagi bersama saya Reki Febriansyah di channel Ngota. Oke, di sini saya akan memberikan pengajaran kepada kalian semua. Jangan lupa comment and subscribe. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Febriansyah dengan NIM 20591150. Nah, baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang strategi belajar daring materi IPA hewan berdasarkan jenis makanannya dengan menggunakan strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE dan inquiry atau SPI. Nah, kenapa saya memilih strategi ini? Karena strategi ini cocok untuk memberi pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh guru atau tenaga pendidik kepada siswa agar membantu siswa menguasai materi secara efektif. Nah, dan yang kedua, kenapa saya memilih strategi ini? Karena untuk melatih pada proses berpikir analitis dan kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. Baiklah, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut ke video pembelajarannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, baiklah. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar materi IPA dengan materi hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, untuk sebelum itu, sebelum kita masuk ke pelajaran, terlebih dahulu kita absen. Baiklah, Anita hadir, Anta, Budi, Citra hadir, Citra, Dika, Nurheliza hadir, Yensi, Rizky, Rifat hadir, Rifat. Oh, sakit, Rifat sakit. Kenapa? Sakit apa, Rifat? Ada yang tahu? Oh, sakit malaria. Baiklah. Yang terakhir, Yurni. Hadir, Yurni? Hadir. Baiklah, cuman satu yang tidak hadir untuk pada pagi hari ini. Kita lanjut saja pelajaran kita. Pelajaran kita. Baik, seperti kita ketahui anak-anak sekalian, hewan itu dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan makanannya. Nah, apa saja jenis-jenis itu? Oke, baik, ada yang tahu ketiga jenis hewan tersebut? Siapa yang tahu, Yansi? Anita, tahu? Nah, ketiga jenis hewan tersebut adalah yang pertama ada karnivora, yang kedua ada herbivora, dan yang ketiga ada omnivora. Oke, anak-anak sekalian, sekarang Bapak jelaskan satu per satu. Mohon disimak. Yang pertama itu ada karnivora. Nah, kenapa disebut hewan karnivora? Karena hewan ini adalah jenis hewan pemakan daging. Nah, karnivora ini hewan pemakan daging. Hewan ini termasuk karnivora, ia juga dikenal sebagai hewan buas. Nah, kenapa anak-anak disebut hewan buas? Itu karena mereka memangsa hewan lain untuk dimakan. Nah, anak-anak, hewan ini dikenal juga sebagai hewan bisa bergerak sangat cepat. Giginya juga tajam, taringnya tajam, kukunya juga tajam, penciumannya juga tajam. Nah, anak-anak, karena mereka sama-sama mencari hewan untuk diburu, biasanya hewan karnivora jenis ini tidak mau tinggal bersama-sama. Nah, mereka tidak mau tinggal bersama-sama di alam. Mereka juga mempunyai daerah kekuasaannya masing-masing. Nah, anak-anak, walaupun lebih banyak
karnivora yang hidup di darat, ada juga hewan karnivora yang hidup di laut dan di udara. Nah, anak-anak sekalian, siapa yang tahu contoh hewan karnivora? Oke, siapa yang tahu? Yurni? Oke, Yurni. Sebutkan hewan apa saja, Yurni. Bagus sekali, Yurni. Nah, itulah tadi teman-teman jawaban dari Yurni. Kasih aplaus untuk buat Yurni. Bagus sekali, Yurni. Anak-anak, contoh dari hewan karnivora itu seperti yang dijelaskan oleh Yurni tadi, ada singa, macan, harimau, serigala, ular, komodo, dan lain-lain. Oke, baik Yurni ya, terima kasih. Baik, Bapak langsung jelaskan kepada hewan yang kedua tadi, ada herbivora. Nah, anak-anak, hewan jenis ini adalah hewan pemakan tumbuhan. Nah, herbivora ini adalah hewan yang pemakan tumbuhan. Hampir semua bagian tumbuhan itu bisa dimakannya, seperti daun, akar, batang, bunga, buah, ataupun rumput. Nah, anak-anak, hewan ini bisa dikenal dengan susunan giginya seperti tidak memiliki taring, giginya hanya seri dan geraham untuk mengunyah. Nah, hewan herbivora biasanya bisa bergabung dan hidup bersama hewan herbivora lainnya. Mereka biasanya sama-sama mencari makanan di hutan ataupun di padang rumput. Nah, anak-anak, ada juga yang tidak mempunyai gigi, tapi mereka mempunyai tomblok. Tomblok ini adalah kantong tempat makanan yang ada di leher. Nah, biasanya ini terdapat di unggas yang mempunyai tomblok. Nah, biasanya tomblok itu ada di unggas. Nah, tomblok itu gunanya untuk apa, anak-anak? Nah, tomblok itu untuk menghaluskan makanan sebelum dicerna lagi ke dalam perut. Oke, ada yang tahu hewan herbivora? Silakan. Ya, Yansi? Tahu, Yansi? Oke, sebutkan, Yansi, ya. Apa saja hewan termasuk herbivora? Contohnya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Yansi. Itulah tadi anak-anak yang sudah dijawab oleh Yansi. Ada kuda, gajah, sapi, kerbau, kambing. Itu semuanya termasuk hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Oke, terima kasih untuk Yansi. Kita lanjut, yang ketiga, itu ada omnivora. Nah, yang terakhir ini adalah hewan omnivora. Oke, ada yang tahu hewan omnivora itu apa? Oke, belum ada yang tahu. Oke, berpikir, ayo. Baiklah. Di sini Bapak jelaskan ya. Itu ada omnivora. Omnivora itu apa? Omnivora itu adalah hewan yang makan daging dan tumbuhan. Nah, hewan ini bisa disebut juga dengan hewan pemakan segalanya. Sesuai dengan namanya, hewan ini bisa memangsa hewan lain untuk disantap dan dimakan. Nah, anak-anak, ada yang tahu contoh hewan omnivora? Oke, ada yang tahu? Tunjuk tangan siapa yang tahu. Baik. Oke, silakan dari yang laki-laki dulu. Dari tadi laki-laki belum ada satupun yang menjawab ini. Kepada Perdis, Rizky. Oke, Rizky, sebutkan contoh dari hewan omnivora. Bagus sekali, Rizky. Kasih aplaus untuk yang laki-laki. Oke, terima kasih. Benar sekali apa yang disebutkan oleh Rizky. Itu ada contoh hewan omnivora, itu ada beruang, tikus, ayam, paus, monyet, dan lain-lain. Terima kasih, Rizky. Bagus sekali. Nah, anak-anak, itulah tadi contoh-contohnya. Kita akhiri karena waktu kita sudah mepet sekali. Itu kita akhiri saja pembelajaran ini ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami. Nah, hari ini kita online dulu. Mungkin kedepannya kita akan melaksanakan pembelajaran ini secara offline. Doakan saja kita belajar itu secara offline. Baiklah,
berhubung waktunya sudah mepet, Bapak akhiri Zoom meeting pada kali ini. Bapak akhiri, kepada Allah Bapak mohon ampun, mohon maaf apabila ada kata Bapak yang salah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Reki Febriansyah di channel Ngota. Oke, di sini saya akan memberikan pengajaran kepada kalian semua. Silakan simak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Febriansyah, NIM 2059150, kelas PGMI 2F. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul sistem indera pada manusia. Pada tubuh manusia memiliki alat indera dengan berbagai fungsi atau kegunaan. Alat indera pada manusia disebut juga dengan panca indera, karena alat indera manusia terdiri dari 5, yakni yang pertama indera penglihatan atau mata, yang kedua indera pendengaran atau telinga, yang ketiga indera pembau atau hidung, yang keempat indera pengecap atau lidah, yang kelima indera peraba atau kulit. Indera penglihatan pada manusia adalah mata. Nah, kita kupas satu persatu. Yang pertama indera penglihatan atau mata. Nah, indera penglihatan atau mata ada beberapa bagian. Yang pertama kornea. Nah, kornea sendiri teman-teman berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Cahaya tersebut akan masuk dan berakhir pada selaput jala atau retina. Yang kedua, iris. Nah, iris sendiri teman-teman merupakan selaput pelangi yang letaknya di belakang kornea mata. Di tengah selaput pelangi terdapat celah yang disebut anak mata atau pupil. Nah, pupil sendiri teman-teman ini berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Kita lanjut ke bagiannya, yakni ada lensa. Nah, lensa mata berfungsi untuk memfokuskan agar cahaya yang masuk ke dalam mata jatuh tepat pada retina, maka benda yang terlihat tampak jelas. Nah, kita lanjut ke bagiannya, yakni saraf mata. Nah, saraf mata memiliki fungsi untuk meneruskan rangsang cahaya ke otak. Semua informasi akan dibawa saraf yang kemudian diproses ke otak. Kita lanjut kepada bagiannya, yakni otot mata. Nah, otot mata teman-teman berfungsi untuk menggerakkan bola mata sehingga mata kita bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Baik, kita lanjut ke sistem indera pada manusia yang kedua, yakni indera pendengar atau telinga. Nah, indera pendengar manusia adalah telinga. Telinga selain berfungsi sebagai indera pendengar, ia juga sebagai alat keseimbangan. Nah, telinga ada beberapa bagian. Yang pertama ada telinga luar. Nah, teman-teman, telinga bagian luar ini terdiri atas daun telinga, saluran telinga luar. Kita lanjut ke bagian yang kedua, telinga tengah. Nah, telinga tengah, bagian tengah merupakan suatu ruang di dalam tulang pelipis dengan dilapisi jaringan mukosa. Nah, teman-teman, pada telinga tengah terdapat tulang pendengaran dan saluran ekstasius. Tulang pendengaran yakni tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangkurdi. Nah, kita lanjut ke bagian telinga dalam. Nah, pada telinga bagian dalam terdiri atas jendela labirin dan organ kortil. Nah, jendela pada telinga ada dua macam, yakni tingkap oval dan tingkap bulat atau jorong. Telinga dalam terdiri dari rongga yang menyerupai saluran labirin. Tulang terdiri dari 3 bagian, yakni vestibula cochlea atau rumah siput dan 3 saluran setengah lingkaran. Baik, kita lanjut ke sistem indera yang ketiga, indera pembau atau hidung. Nah, teman-teman sekalian, indera pembau memiliki fungsi untuk merespon atau merangsang bau. Nah, pada indera pembau ada beberapa struktur
Yang pertama, sel-sel penyokong yang berupa sel-sel epitel. Yang kedua, sel-sel pembau atau bisa disebut juga dengan sel olfaktori yang berupa sel-sel sebagian reseptor. Yang ketiga, sel olfaktori sangat peka pada rangsangan gas kimia. Nah teman-teman, kita lanjut ke bagian sistem indera yang keempat, yakni indera pengecap lidah. Nah, lidah merupakan indera pengecap pada manusia. Pada permukaan lidah ini terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan papila, sehingga permukaan lidah itu terlihat kasar. Nah, berdasarkan bentuk papila dibedakan menjadi tiga. Papila dibedakan menjadi tiga, yakni yang pertama papila piliformis, dua papila piliformis. Nah, papila piliformis adalah berbentuk seperti benang. Nah, kita lanjut kedua, papila punctoris. Nah, papila punctoris adalah papila yang berbentuk tonjolan seperti kepala jamur. Nah, begitu teman-teman. Kita lanjut yang ketiga, papila kurma palata. Nah, papila ini adalah papila yang bentuknya seperti huruf P terbalik dan ada pada pangkal lidah. Baik teman-teman, kita lanjut ke sistem indera manusia yang kelima. Nah, sistem indera yang kelima atau yang terakhir adalah indera peraba atau kulit. Nah, kulit merupakan indera peraba yang di dalamnya terdapat ujung-ujung saraf peraba. Nah, bagian paling peka adalah ujung jari dan bibir. Nah, kulit dapat membedakan kasar, halus, panas, dingin, dan sakit. Nah, kulit adalah organ keluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh manusia. Kulit adalah organ yang memiliki banyak fungsi, seperti sebagai pelindung tubuh dari berbagai hal yang dapat membahayakan. Nah, ini berperan juga dalam ekspresi, mengatur suhu tubuh mengatur secara utuh. Nah, secara umum kulit memiliki dua lapisan. Yang pertama, lapisan epidermis atau kulit ari, dan lapisan dermis atau kulit jangat. Nah, lapisan epidermis adalah lapisan luar yang terus berganti tipis dan tidak mempunyai pembuluh darah ataupun sel saraf. Nah, sedangkan lapisan dermis adalah lapisan yang letaknya di bawah epidermis, terdiri atas sel-sel yang longgar dengan letak-letak yang berjauhan. Dan ini mengandung pembuluh darah pada bagian kulit. Nah, pada bagian kulit ini terdapat reseptor khusus untuk membedakan sentuhan, tekanan, temperatur panas dan dingin, rasa sakit atau nyeri. Nah, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Allahumma rabba hazihi dawati tamma wa salatil qa'imah ati sayyidina muhammadanil wasilata wal fadila wa sisyafa wa darajatal ariyatar rafi'at wa ba'asul mahkamal mahmud allazi wa'addah innaka la tukliful mi'ad. Nawaitu ghusla minal haid minal junub minal nifas lirofil hadasil akbari lillahi ta'ala. Usalli fardal maghribi salasa rakatin ma'muman lillahi ta'ala. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Usalli fardal subahi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala.
Usolli fardal zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardal asri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Samiallahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Rabbil firli warhamni wajabunni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Usolli fardal zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdim ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takdim ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardal zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takjirin lillahi ta'ala. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin majmu'an bi isya'i jam'an takjirin lillahi ta'ala. Usolli fardal zuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Usolli fardal zuhri raka'ataini qasran majmu'an zuhri jam'an takdim lillahi ta'ala. Usolli fardal isya'i raka'ataini qasran lillahi ta'ala.